Halo guys, selamat datang kembali di channel Teori Teo. Ini kita udah lama banget gak bikin video ya, dan kali ini gue punya kesempatan buat bikin video lagi. Sebenarnya agak males sih bikin video kayak gini kan, emang udah sibuk juga ya. Tapi kemarin itu ada salah satu printer 3D, gue bakal ngebahas printer 3D lagi ya kan. Jadi kemarin itu lagi boomingnya salah satu printer 3D. Dia tuh jatuhnya kayak brand baru gitu datang di Indonesia. Dan salah satu temen gue itu beli mesin printer itu, dan gue dikasih kesempatan buat nge-unboxing dan nge-review printer 3D itu. Oke, langsung saja kita mulai. Printer 3D Minda. Sebenarnya brand ini tuh secara internasional itu udah lumayan banyak ya guys ya. Jadi di internasional tuh udah banyak yang pakai ini, di forum-forum juga udah lumayan banyak. Tapi untuk di Indonesia ini itu baru, dan cuma di Gunatek aja yang memang baru menghadirkan printer Minda ini. Nah, untuk kelebihannya sih gue juga kurang tahu ya. Ini kan kita baru mau cek, langsung aja kita cek ini. Oke, jadi ini printernya langsung kita unboxing saja guys. Gila, ini gue excited banget sih. Printer Creality Minda ini masih baru banget di Indonesia. Langsung aja kita buka printernya. Wah, di situ udah kelihatan ya guys. Jadi kita keluarin satu-satu. Oke, di sini ada apa ini? Notice before installing. Oh, dia ada kertasnya. Di sini buat ngangkat, cara ngangkatnya. Jadi nggak boleh ngangkat bagian lead screw, kemudian nggak boleh ngangkat bed. Dan perlu diperhatikan untuk pencapaian nanti gua sertakan ya. Nah, ini dia yang menarik ya guys. Jadi di sini tuh biasanya untuk printer-printer itu dia menggunakan spons. Ini menggunakan busa elektronik ya, styrofoam. Ini kok kayak elektronik banget sih. Dia pakai styrofoam ya ini. Styrofoam kayak gue beli TV baru gitu kan. Nah, ini dia mesinnya, isi-isinya guys. Nah, jadi kan di sini itu kan dia udah jadi ini ternyata ada covernya ya. Ini covernya. Biasanya kalau untuk mesin-mesin yang basically yang di bawah 5 juta itu gak ada covernya. Ini ada covernya. Kemudian juga sudah ada PEI, dan ini kayaknya cuma 3 step ya untuk pemasangannya ya. Dan ini juga prime-nya juga sudah menyatu semua, jadi mungkin kita pasangnya lebih mudah. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Di sini kita dapat hot end satu set. Ternyata ini dulu direct strap. Gila, keren sih sumpah, dengan harga segini dia udah direct strap. Kemudian di sini juga dia dapat holdernya. Dan holdernya ini kayaknya nggak pakai baut ya, cuma dicantelin doang. Nanti kita coba pasang. Kemudian ada kabelnya seperti biasa. Kabelnya ini udah Indonesia, 2 kabel. Biasanya kan cuma ada yang 3 ya, dari Cina ini udah 2. Dan di sini kemungkinan ini manual bus. Oh iya, ini ada toolkitsnya juga guys. Ini ada toolkits ya seperti biasa, basic toolkits printer 3D. Dapat kunci L, terus kunci pas. Ini ukuran 10 dan 8, kemungkinan buat nozzle mungkin nanti. Dan frame-nya dapat SD card 4GB juga, gak ada mereknya. Kemudian ada beberapa baut, mungkin buat baut pasangannya. Ada nozzle buat ganti replacement. Ada satu lumayan spare-nya. Ada PTP kecil, berarti kemungkinan dalam sini ini masih PTP-nya masih pakai PTP ya. Sayang sekali ya guys, masih pakai PTP ternyata. Kemungkinan ya suhunya cuma 260 ya, standar biasa. Kalau 300 biasanya dia nggak bakalan pakai PTFE.
Karena kalau misalnya pakai PTFE di dalamnya itu bakalan meleleh ya. Tapi lumayan sih ya dengan harga murah gitu. Kemudian di sini seperti biasa juga basic ada manualnya. Ini menarik sih, manualnya dia lengkap. Bahkan ada penjelasan tentang slicernya. Biasanya untuk basic manual book di printer 3D itu cuma operasionalnya aja. Ternyata di sini ada softwarenya juga. Ini menarik loh, ini mahal loh settingannya. Tapi kemungkinan ini settingan pabrik sih kayaknya. Nanti kita baca-baca ya. Oke, lanjut juga, ini dapat filamen 30 gram, mungkin sekitar 100 meteran. Ini buat tester kemungkinan ya. Warna putih, tipenya PLA. Oke. Ini gue bingung untuk masangnya ya, karena ini baru pertama kali juga. Oke, ini berarti langsung kita pasang aja. Ini ada baut satu di bagian bawah, ini dipasang buat kiri kanan ya. Ini satu selesai, satunya lagi. Ini juga sama, bautnya dipasang di sini. Selesai. Yang ini selesai, sekarang yang sebelah sini ini agak sedikit susah, jadi posisi. Ini sebenarnya langsung enak ya, bracket ini tuh lebih gampang ketimbang yang versi Creality. Kadang Creality tuh langsung select ya, gue masang kadang agak sedikit susah. Ini kayaknya langsung PNP banget gitu. Langsung masukin bautnya tanpa susah. Oke, bisa langsung dapat. Mungkin karena memang tadi pas masukin klipnya itu, kalau kalian nanti enggak, di sini tuh ada kayak klipnya. Jadi pas ketika digorong bracket atasnya, frame-nya itu langsung nempel. Dan itu langsung pas gitu. Enak banget. Oke, sekarang kita langsung pasang aja headblocknya. Ini hot end sink ya. Di dalamnya itu ada hot end, throatnya, headblock, pemanas, kabel resistor, kabel heater, nozzle, shock. Kipasnya ada banyak banget ternyata, ada 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada board buat controllernya juga, terus ada extruder, dan katanya ini sih dual gear ya, extrudernya dual gear, jadi oke banget. Kita langsung pasang aja. Masangnya kayaknya cuma klik doang ya. Nah, cuma diklik doang kayaknya. Dan bautnya berarti ini pakai baut 2. Pemasangan kabelnya ini sepertinya udah otomatis. Kita pasang kabel yang di belakang dulu. Ini ya. Pasang kabel dulu ini. Ini kabel bednya di zoom aja sini. Di zoom kita klip seperti ini. Klip. Dia ada bautnya juga. Oke, udah selesai, tinggal yang ininya guys. Ininya masangnya cuma di klip doang seperti ini. Oke, gimana? Saya lupa. Oh itu. Sepertinya selesai dari kabel yang depan. Sorry. Ini juga ada bagian kabel. Ini kabel buat hotnya, dia cuma di klip aja. Ada bagian sini. Pas ini sudah oke. Dan ada di bagian sini ada bagian motornya juga, ini cuman diklik aja, klik, dan ini juga sama, klik. Dan terakhir adalah kabel portnya, dan yang terakhir adalah power. Ini lumayan ya, sekitar 1,5 meter atau 2 meter mungkin ya. Oke, selesai.
levelingnya dulu aja ya guys. Kita buka lagi ke menu, menu utama. Ini kita leveling dulu. Kita cek, oh dia harus manasin dulu ternyata guys. Ketika levelingnya dia harus manasin dulu. Jadi nunggu untuk pemanasannya. Nah, untuk proses levelingnya running. Nah ini yang menarik ya, dia tidak menggunakan BL Touch ya, tidak menggunakan BL Touch, 3D Touch, Proximity. Ini pakai apa dia ya? Menurut dari sumbernya sih dari forum-forum internasional, mereka dikatakan si Minda ini menggunakan sensor yang bernama optikal. Jadi mirip-mirip seperti kayak model-model full auto leveling lainnya ya, menggunakan optikal. Jadi dia tidak menggunakan sensor BL Touch, 3D Touch atau Proximity. Dan ini juga menarik ya guys, di sini tuh tidak ada namanya knob buat puter leveling bednya ya guys. Jadi ini bener-bener auto ya. Ini bener-bener auto. Kalau biasanya kalau ada yang di sininya itu ada apa namanya knob buat puter ketinggian bed, itu berarti disebut mungkin semi ya. Kalau ini benar-benar full auto, jadi tidak bisa di setup sendiri, harus otomatis. Cocok banget sih sebenarnya untuk pemula ya. Oke, ini sudah selesai levelingnya. Levelingnya ini sudah selesai ya guys. Dan kita lihat ada berapa titik di sini. Oke, leveling selesai, konfirmasi. Berarti kita balik ke menu dulu. Ke setting. Ini di homing lagi berarti. Ini dia. Ini kemarin yang menarik sih, pas demonya itu dikatakan ini adalah titik dari hasil levelingnya, dan ini bisa kita save untuk data ininya. Di sini ada menu buat save-nya. Menarik ya, ini bisa diedit. Nah, ini ketinggiannya segini, ini bisa diedit, bisa dinaikin dengan memencet yang ini. Ini di sini poinnya itu adalah 542 ya guys, kita naikin. Jadi 37, 537 ini bisa dinaikin untuk levelingnya. Ini keren banget sih. Jadi bener-bener dia memiliki fitur yang lengkap dan auto levelingnya itu bener-bener berguna. Biasanya kayak misalkan aku pernah coba itu CR10 Max itu auto levelingnya itu udah cuma nemu udah gitu, nggak gitu, cuma gitu aja. Dan ini bisa diedit. Kemudian coba kita masukin filamennya ya. Ini kita balik lagi ke sini, free hit-nya tadi belum selesai karena keburu auto leveling. Oke, kita tunggu ya guys. Coba kita naikin dulu untuk si Minda nozzle-nya. Kita ke menu home, terus Z-nya kita naikin. Oke, cukup di sini. Nah, ini tadi udah di free hit ya guys. Ini kita mau masukin filamen, cuman tadi ada yang kurang gitu. Apa ya? Ternyata tadi di tool kita itu kita nggak punya tang potong. Gue sampai bingung, biasanya dapet tang potong sama kape. Ini kita nggak nemu tang potong. Ini agak aneh sih. Jadi akhirnya pas gue cari-cari di Google, ternyata untuk masukin si filamen ke dalam mesin ini itu nggak pakai tang potong, jadi dia harus lurus. Biasanya kalau misalnya filamen itu harus runcing biar bisa masuk ke solder. Ini nggak perlu runcing, jadi cuma lurus aja, filamen biasa aja. Yang penting dia tidak menggumpal di bagian ujung, itu bisa. Jadi tinggal langsung colokin aja ya guys ya. Dan biasa kita pakai Maxxis ya, untuk filamennya ya guys ya. Jadi si Maxxis ini sebenarnya enak banget buat dipakai buat ngeprint ya. PLA Plus ini gua pakai pasti Maxxis ya. PLA Plus, ABS Plus itu favorit banget karena gampang banget. Oke, kita coba masukinnya kayak gimana ya. Katanya cuma dimasukin aja ke sini, diklip, ininya ditarik, dimasukin sampai nggak sampai mentok aja. Jadi habis itu nggak usah didorong ya. Jadi itu cuma masuk ke menu. Nah, di sini menunya jadi kita udah dimasukin filamennya sampai ketekan saja, mentok lah gitu, dan nggak usah didorong sampai keluar. Biasanya kalau untuk mesin-mesin dari merek lain itu bisa didorong langsung keluar, dan Minda ini nggak usah, tinggal ditekan kemudian masuk ke menu sini.
masuk ke menu, kemudian ke extruder, kemudian caranya cuman klik dulu, ini bisa disesuaikan speednya, kita pakai yang 10, IO nya kita naikin dengan klik menu load sampai 100 mungkin ya, biar lumayan banyak. Nah, dia keluar sendiri, jadi nggak usah capek-capek, cukup kayak gitu aja. Nah, tadi gue udah nyoba nge-slash ya, tapi sebenarnya di file bawaannya juga udah ada ya. Kita masuk aja ke ambil memori SD card-nya. Memorinya, baru nge guys, ada 3 port ternyata. Ada USB, SD card, dan USB tipe C. Berarti dia bisa 3. Oke, kita lihat dulu. Kita masukin coba salah satunya. Ini ada flash disk-nya ya ternyata. Ada flash disk, SD card, dan USB tipe C. Wah, menarik sekali. Balik lagi ke menu, dan ini kita coba tes print. Coba guys, lihat di sini ada UDIS-nya ternyata. Ada tipe SD card dan disknya, jadi bisa pilih mungkin dipakai salah satu apa dua-duanya, gue nggak tahu. Nanti kita coba. Untuk yang pakai port SD card-nya sepertinya USB-C itu buat firmware atau buat connect ke komputer ya. Untuk yang ini ternyata dia bisa buat pakai SD card. Oke, langsung kita klik aja. Nah, ini ada filenya. Tadi ada beberapa yang gue isi ya, kita langsung tes print aja. Kita tes print, kita mulai print. Oke, untuk setup suhunya, di sini juga untuk menu tampilannya itu pas print ada pause, di zoom sedikit. Nah, di sini ada pause-nya, ada stop, kemudian ada tipe-tipe lainnya juga. Heat-nya buat atur suhu, dan ini udah mulai ya guys. Gerak, balik lagi ke sini, kita cek ke menu, terus. Tadi aku mau cek suhunya terlalu tinggi, suhu 200 udah sesuai. Oke. Ini tadi udah kita coba ngeprint ya guys. Jadi untuk hasil printnya seperti ini udah jadi. Nanti kita selesai dulu. Oke. Ini kita pakai Maxxis ini, pakai Maxxis PLA Plus. Sebenarnya gue tertarik pakai Maxxis itu karena memang si Maxxis itu bagus ya untuk hasil cetaknya. Nah, ini oke. Untuk hasilnya sih mulus ya. Rapi, oke banget. Hasilnya kayak gini. Oke, jadi kita langsung ke kesimpulannya aja untuk mesin printer Mingda ini ya. Menurut gue pribadi, gue udah lumayan coba banyak lah untuk mesin printer 3D ini. Ada dari Creality, terus kemudian dari Anycubic. Cuman ya memang nggak semuanya gue post gitu. Agak males juga bikin videonya. Nah, ini tertarik sih sebenarnya gara-gara Mingda ini kan memang si Mingda ini produk baru, tapi bener-bener kemarin tuh gede banget kan promosinya dari pihak yang penjual, dan juga teman-teman dari grup juga kan memang penasaran dengan Mingda ini. Jadi menurut kesimpulan gue ya, untuk overall ini mesin tuh harga murah. Itu mesin tuh sekitar 4.500-an ya, 4.600.000 gitu, gue lupa. Dengan spesifikasi yang lengkap seperti ada direct drive dengan dual gear, kemudian dia juga ada sensor filamennya juga di dalam sini, kemudian bed sudah PEI, auto leveling, LCD touchscreen, itu udah paling komplit, dual Z axis. Sebenarnya kemarin itu ada yang ngomong ini tuh mesin buat Ender 3P2. Perbandingannya sebenarnya salah, jauh banget kalau Ender 3P2. Ender 3P2 tuh masih single Z axis gitu, kemudian dia buang direct drive. Ini lebih cocok disandingkan dengan Ender 3 S1. Mungkin nanti di part 2 gue bakalan bikin versus ya, Ender 3 S1 bareng Mingda ini. Nah, untuk kalau misalnya kita bandingin dikomparekan dengan Ender 3 S1, sebenarnya ini berani ya, dari segi harga itu jauh. Ender 3 S1 itu 5.800.000, ini 4 jutaan. Bedanya sekitar 1 juta lebih.
tapi dengan spesifikasi sama gitu, gak ada perbedaan. Malah menurut gue di Ender 3S1 itu bedanya gini, LCD-nya sudah touchscreen. Kemudian di Ender 3S1 itu dia masih semi auto leveling, jadi masih pakai BL Touch. Sementara dia udah full auto leveling tanpa ada knobnya juga kan, udah pakai optikal katanya. Gue juga belum cek sih buat levelingnya, bedanya di situ aja. Kemudian ada kekurangan dari Mingda ini. Mingda ini sebenarnya body kitnya tuh plastik. Ini plastik. Ini plastik. Ini plastik. Ini premnya besi, Premnya semuanya besi, cuman body kitnya tuh plastik. Biasanya kan ada yang menggunakan logam cuman tipis. Kalau ini bener-bener plastik, kayak plastik elektronik gitu. Tapi pas gua cek dalamnya, ternyata itu dia menggunakan sama kayak besi juga, metal untuk premnya, tapi hanya di bodinya plastik saja. Itu yang menjadi menurut gue itu PR, tapi dengan harga 4 juta ini udah oke banget. Kemudian dari segi hasil cetaknya ini nggak kalah ya, menurut gue ini sangat mulus. Entah karena mesinnya apa karena memang dari si merek ini sih, karena gue pakai merek ini, dipakai mesin murah pun ini pasti mulus. Ini oke banget. Dan gue nanti mungkin bakalan coba pakai ABS, katanya easy print pakai ABS. Jadi untuk sekelas minusnya tadi itu cuman lebih ke bodinya itu plastik, kemudian usernya masih sedikit. Jadi untuk masalah kerusakan, maintenance kita masih agak sedikit ragu ya. Tapi di sini di seller toko Gunatek itu dia memberikan garansi servisnya 2 tahun. Jadi menurut gue sih aman banget ya untuk dibeli, dan ini mesin oke banget untuk kelas produksi maupun untuk pemula ataupun yang sudah profesional. Ini cocok banget dengan harga segitu. Ya paling ya itu aja. Dan yang menariknya lagi tadi sebenarnya ada SD card sama flash disknya itu ya. Gue penasaran nanti coba pakai flash disk. Terus LCD-nya juga oke kan, tadi touchscreen ya. Overall ini menurut gue kalau di compare dengan Ender 3S1 ini lebih worth it. Jauh lebih worth it karena dari harganya. Oh jatuh. Paling untuk video ini kita akhiri sampai di sini aja ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan see you di next video.